was you were standing there by my side. Now you come to where we going the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Kiki Emang Tenang, yang menghadirkan video tentang sejarah atau asal-usul makanan. Dari makanan yang kecil sampai yang besar, dari makanan lokal sampai makanan internasional. Jalan-jalan ke kota Banda, jangan lupa gandengan sama bunda. Peninggalan sejarah memang berharga, karena itulah kita harus jaga. Salam hangat para kawan-kawanku semua, para subscriber, para viewer, para YouTuber, para netizen. Salam hangat dari saya, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya. Oke Preda dan Sister, kali ini saya akan mengulik atau menguak sejarah asal-usul makanan. Tapi makanan itu adalah makanan pokok kita, makanan sehari-hari. Untuk di wilayah Asia dan Indonesia. Makanan apakah itu? Pasti kalian udah tahu ya. Ya, betul sekali. Nasi guys, betul sekali. Nasi. Saya akan mengulik sejarah tentang nasi. Nasi atau beras. Dari manakah asalnya itu beras atau nasi? Kenapa nasi itu hanya dimakan oleh orang di Asia atau di Indonesia? Kita akan mengulik sejarahnya bagaimana ya. Kalian tetap stay tune terus di channel saya ini, channel Kiki Emang Tenang. Tapi sebelum itu kalian dukung saya, caranya gratis kok, dengan cara like, comment, subscribe, itu saja. Nah bagi yang sudah bergabung, kalian tetap setia menonton video-video saya, no skip-skip ya, jangan di skip-skip, karena kalian akan mendapatkan info-info sejarah tentang asal-usul makanan yang bermanfaat dari saya guys. Oke, tanpa berbasa-basi atau berpanjang lebar, lebih baik kita langsung aja guys menuju kita mengulas sejarah asal-usul beras atau nasi itu. Let's go, ini dia Breda dan Sista. Ini adalah nasi ya. Mungkin sedikit aneh ya, kenapa saya mau mengupas asal-usul atau sejarah tentang nasi atau beras guys. Mungkin kalian sangat bingung, hal-hal yang gak pernah terpikirkan mungkin ya. Kalau kalian sering makan, ini adalah makanan pokok kita guys. Tapi kalian apakah pernah terpikirkan hal-hal yang kecil seperti ini? Beras atau nasi yang kalian makan ini, dari mana sih awal mulanya kok bisa kita makan nasi? Atau beras itu bisa ada? Padi itu dari mana sih? Ini bisa sebagai makanan pokok kita guys. Nah disitulah pemikiran saya mulai berimajinasi atau mencari tahu, dari mana sih sebenarnya ini awal mulanya nasi, dan kenapa nasi hanya sebagai makan pokok di Indonesia dan Asia saja guys. Kenapa di luar negeri makanannya adalah roti? Why? Kenapa? Saya akan menjelaskannya. Oke, seperti ini ya. Nasi ini adalah makanan pokok negara kita, Indonesia, dan juga makanan pokok mungkin di negara di Asia. Diperkirakan negara yang pertama kali menanam padi itu adalah Thailand, sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Lama banget ya. Dari sana beras ini kemudian menyebar ke wilayah Cina Selatan dan India. Beras tertua adalah di India yang ditemukan pada 2500 tahun sebelum Masehi di wilayah Harappa, dan sawah tertua itu ada di Cina. Diduga berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Jauh maju ke depan, tepatnya pada tahun 300 sebelum Masehi, beras atau nasi ini mulai dikenal di wilayah barat guys, yaitu di wilayah Yunani melalui invasi Alexander. Di masa kerajaan Romawi, padi mulai menyebar di wilayah sekitar Laut Mediterania dan seperti Eropa Selatan dan Afrika Utara guys. Dan waktu itu padi ditanam tidak di sawah seperti yang kita kenal sekarang guys. Sistem sawah yang kita kenal saat ini guys itu dikembangkan oleh Cina. Cara ini membuat air menjadi awet dan menyingkirkan tumbuhan-tumbuhan gulma. Tidak diketahui tahun berapa cara ini digunakan guys.
Tapi cara ini mampu menyebar ke seluruh dunia dan banyak digunakan. Pada abad pertengahan, cara menanam padi yang dikembangkan oleh Cina itu banyak menimbulkan masalah, guys. Salah satunya adalah penyakit malaria yang berkembang di daerah Eropa, seluruh Eropa, guys. Sekitar tahun 1700-an, orang-orang Eropa banyak pindah ke Amerika. Mereka juga menerapkan cara bertanam padi seperti Cina, menggunakan banyak air, guys. Dan hasilnya sama juga, menyebabkan penyakit malaria di seluruh Amerika Utara. Dan sejak kejadian itulah orang-orang di Eropa tidak lagi mau menanam padi, dan mereka mulai mencari sumber karbohidrat yang lain. Nah, salah satunya mereka temukan di jagung dan roti. Jagung dan roti. Sebaliknya di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, beras atau padi ini masih menjadi makanan pokok bagi wilayahnya dan negaranya dan sekitarnya, guys. Sampai ke Indonesia kita masih mengkonsumsi makanan pokok ini, guys. Di Indonesia sendiri, guys, sejarah nasi atau beras ini mulai dikonsumsi oleh masyarakat kita itu menurut dari buku People and Histories karya Jean Gilman Taylor. Padi sudah ditanam sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Bukti penanaman padi ini ditemukan di Pulau Sulawesi selama ribuan tahun, dan beras pun menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, bangsa tercinta kita. Bahkan saking pentingnya beras ini atau padi ini, guys, penghormatan diberikan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi yang dipercaya oleh orang Jawa kuno dan Bali. Itu sejarah singkat tentang nasi, beras atau padi. Kalau yang sudah matang menjadi nasi, yang sudah dipanen menjadi beras, dan yang masih ditanam itu adalah padi. Jadi 3 nama, tapi 1 makanan pokok bagi kita. Itulah dia sejarahnya, guys, atau asal usulnya. Semoga bermanfaat buat kalian, guys. Dan kali ini, guys, Breda and Sister, saya akan mencoba makan atau mencicipinya. Nah, jadi setiap sejarah yang saya ulik, yang udah saya kupas secara singkat, seperti biasa saya akan mencicipi makanan itu. Nah, begitu juga dengan nasi, guys. Saya akan mencicipinya ini. Nasi. Tapi tidak pakai lauk. Saya akan bereksperimen. Saya akan coba makan nasi memakai garam. Yang kedua, merica. Yang ketiga, kecap. Gimana sih rasanya? Saya pengen bereksperimen. Ayo, guys, kita cobain yang pertama, makan nasi pakai garam. Let's go. Saya udah siapkan garam. Nah, garam dapur, guys. Nah, garam ya, asli garam ya. Sebelum makan, kita seperti biasa berdoa dulu, guys. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita santap. Ini udah dicocol ya. Warnanya sama, putih. Bismillah. Asin. Aduh, bisa darah tinggi saya. Asin. Sumpah. Kebanyakan mungkin ya garamnya. Coba dikit aja. Dikit aja. Ya, bagi yang suka makan nasi aja sama garam, ya bersyukurlah Anda. Kalau saya asli tidak suka, guys. Saya harus ada lauknya. Kalau nasi aja kayaknya nggak bisa. Yang kedua, merica. Ini merica. Saya pakai ladaku ya.
Kelihatan kan warnanya tuh. Sekarang kita coba. Yang tadi sih masih bisa saya makan telan ya. Gimana kalau pakai merica? Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan. Ada pedas-pedasnya, tapi ya sedikit susah ditelan guys. Yang pertama agak susah telan, yang kedua tambah susah ditelan. Untung nggak muntah ya. Sekarang yang ketiga kita cobain pakai kecap. Cobain dikit aja dulu ya. Gimana sih rasanya kalau pakai kecap aja? Kita coba guys. Nah. Ini agak mendingan ya. Bisa dimakan. Ditelan pun enak. Enak. Wah, enak. Asli guys, kalau pakai kecap doang enak nasi ini guys. Tadi pakai garam hampir nggak bisa masuk. Yang kedua pakai merica, tambah seret, nggak bisa masuk. Yang ketiga pakai kecap, bisa masuk guys. Berarti nasi ini kalau bagi saya ya, cocok pakai kecap. Kalau nasi doang, apalagi tambah lauknya, mantap berarti ya. Oke guys, brother and sister, barusan tadi adalah eksperimen saya yang kurang berfaedah atau tidak berfaedah. Aduh, maklum lah ya. Tolong jangan dibully. Itu eksperimen saya, hanya mencoba saja bagaimana sih kalau kita disajikan makan nasi aja, atau kita pada saat tertentu, suatu saat nanti kita cuma ada nasi doang, perut kita lapar. Mana sih bahan yang bisa atau cocok untuk nasi bisa kita santap guys? Nah, kemungkinan adalah kecap. Kalian bisa coba di rumah ya. Walaupun ini tidak berfaedah. Maaf saja. Oke guys, sampai di sini dulu video saya atau konten saya tentang sejarah nasi atau beras atau padi. Bagi yang suka dengan video saya, boleh kiranya kalian like yang banyak, komen yang banyak, dan yang belum bergabung, marilah bergabung, subscribe. Oke, sampai di sini dulu guys. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, video-video yang menarik atau video atau sejarah-sejarah tentang asal-usul makanan-makanan yang unik-unik dari saya, yang akan saya jelaskan, saya kupas semua. Semoga kalian sehat selalu guys, diberikan rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.